anak-anak akuntansi yang hebat semuanya. Kemarin kalian sudah saya beri soal, kita sudah mengerjakan soal ini Molia Modiste. Soal ini berbeda seperti latihan-latihan kalian sebelumnya, di mana pada latihan-latihan sebelumnya itu kita soalnya hanya berbentuk soal cerita gitu ya. Sementara yang kalian hadapi saat ini yaitu Mulia Modiste ini adalah soal kasus. Jadi nanti kedepannya kalian pasti akan bertemu seperti ini terus, baik itu ujian akhir ataupun ujian praktek UKK ataupun uji skema. Kalian akan bertemu dengan soal praktik manual yang model-modelnya seperti ini. Jadi pertama, jika kalian mengerjakan model soal seperti ini, kalian harus baca dulu informasi umum perusahaannya. Ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, sehingga kalian bisa tahu, bisa paham perusahaan ini bergerak di bidang apa. Contoh ini adalah Mulia Modiste. Di sini dia adalah perusahaan yang menerima pekerjaan menjahit dari langganan dan juga menerima pekerjaan obras dari Liu Taylor milik Tuan Liu Chen. Nah, jika kalian sudah tahu ini perusahaan bergeraknya di bidang apa, operasionalnya dia apa, maka kalian pada saat bertemu dengan bukti transaksi, kalian nggak akan bingung menentukan ini bukti transaksi apakah masuk pendapatan atau masuk utang, piutang, atau masuk kas, atau masuk lainnya, masuk kemana gitu, kalian nggak akan bingung. Yang penting kalian ketahui dulu, jika mengerjakan soal seperti ini, kalian harus tahu ini perusahaan apa. Di sini sudah jelas perusahaan jasa. Oh, berarti ini jasa. Jasanya apa dia? Pekerjaannya menjahit dan menerima pekerjaan obras. Jadi kalian harus baca dari awal. Jadi setelah kalian ketahui ini, nanti ini karena perusahaan jasa masih hanya informasi umumnya hanya sebatas ini dulu yang perlu kalian tahu. Nanti bertingkat setelah kelas 11 nanti akan lebih banyak lagi informasi yang akan ada di sini yang perlu kalian cermati sebelum kalian mengerjakan soal. Setelah itu ada daftar akun, kalian cermati daftar akun di situ. Pendapatannya di sini seperti tadi sudah dijelaskan bahwa perusahaan ini Mulia Modiste ini bergerak di bidang menjahit dan obras. Jadi pendapatannya ada dua macam, ada pendapatan dari jahit dan pendapatan dari obras. Berikutnya adalah ada sewa kios dibayar di muka, berarti dia pendekatannya pakai pendekatan apa ya? Pendekatan neraca ya. Terus ada banyak beban-beban. Nah, ini harus kalian ingat-ingat bahwa pada saat kalian menjurnal di bukti transaksi di sini, jurnalnya itu harus sesuai dengan akun yang ada di sini. Nggak boleh kalian buat akun baru. Jadi misalkan kalian nemu kasus di sini, terus kalian buat jurnal, kalian cari di sini nggak ada, nggak mungkin, karena pasti semuanya sudah ada di sini, gitu ya. Jadi begitu anak-anak. Jadi berikutnya adalah dokumen transaksi. Di sini ada dokumen transaksi. Kalian lihat berbeda dengan soal-soal yang sebelumnya pernah kalian mungkin temukan bahwa soalnya itu bukan berbentuk bukti transaksi semacam ini, tapi berbentuk cerita kan ya. Ya, sebelum-sebelumnya kita belajar bahwa soal-soal tersebut berbentuk cerita, diterima dari tuan, dari Nyonya Mulia gitu ya. Nah, kalau sekarang pada praktiknya nanti di lapangan atau di perusahaan, kalian nggak akan nemui data kalian yang kalian terima itu misalkan dari bagian yang lain, karena perusahaan itu terdiri dari banyak bagian. Bagian akuntansi ini kan berarti bagian accounting nih, bagian yang nyatet. Bagian yang nyatet ini nerima bukti-bukti transaksi dari bagian-bagian lain untuk kita catat gitu ya. Nah, kalian nggak akan nerima bukti dalam bentuk seperti soal-soal sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kita bukti transaksinya bentuknya kayak gini ya, berupa cerita. Kenapa kok berupa cerita? Agar kalian tahu ceritanya seperti apa, gimana gitu ya. Sehingga pada saat kalian berhadapan dengan bukti transaksi yang sebenarnya, kalian tahu, kalian paham, oh ini mungkin seperti ini gitu ya kasusnya gitu ya. Nah, ini yang sekarang ini yang kalian kerjakan, yang sudah kalian kerjakan Mulia Modiste, ini adalah bentuknya seperti ini, bukti transaksi. Jadi kalian nerima
bukti-bukti transaksi ini dari bagian-bagian lain itu kalau perusahaan besar. Cuman kalau masalahnya kalau cuman perusahaan kecil atau perusahaan perseorangan, ini apa bukti transaksi ya kita sendiri yang handle gitu ya, bukan bagian-bagian lain. Jadi semacam ini adalah bukti transaksi. Ada macam-macam bukti transaksi di sini anak-anak. Kalian lihat ada bukti kas masuk. Pertama kalian harus cermati bukti transaksi itu adalah pertama yang di sini, yang di bagian ini nih ya. Siapa yang mengeluarkan bukti transaksi itu? Kalau ini yang mengeluarkan berarti Mulia Modiste yang mengeluarkan. Apa dia bentuk transaksinya? Bukti kas masuk, artinya ada kas masuk ke kita gitu ya. Jadi pada saat kalian menganalisa transaksi-transaksi ini, kalian harus cermati pertama siapa yang mengeluarkan bukti transaksi. Kedua, ini bukti transaksinya apa? Bukti kas masuk, berarti yang sudah pasti ya. Kalian pastinya jurnalnya akan nanti bukti kas masuk, berarti kasnya sudah pasti di debit. Tinggal nyari kreditnya itu apa gitu ya. Kreditnya itu apa? Kalian bisa lihat biasanya di keterangan sini. Setoran modal usaha gitu ya. Berapa banyaknya? 5 juta angkanya gitu ya. Ini bukti transaksinya, ini tanggal transaksinya. Jadi yang kalian hadapi sekarang ini adalah bukti transaksi yang biasanya memang secara umum seperti ini bukti transaksi yang ada di perusahaan-perusahaan. Baik, berikutnya sebelum kita bahas satu persatu anak-anak, kalian perlu tahu bahwa bukti transaksi itu ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, ada nota kontan, ada faktur ya, ada lagi nota kontan lagi, ada faktur, bukti kas masuk. Nah, sekarang apa perbedaan dari semua itu? Pertama tadi ada bukti kas masuk, kalian sudah pasti tahu. Bukti kas keluar berarti ya kebalikannya. Kasnya keluar buat apa? Ada keterangannya di sini kalian baca gitu ya. Terus berikutnya ada nota kontan. Faktur ini bedanya Pak, faktur itu nggak kontan, jadi angka 200.000 ini belum ada uang yang kita terima gitu ya. Ini contoh, ini adalah pekerjaan obras, berarti kita nerima pekerjaan obras dari Leo Taylor ya. Cuman uangnya belum kita terima. Kapan kita terima uangnya? Ini kita lihat di sini di termin N15, berarti maksimal kita terima uangnya 15 hari setelah tanggal 15 Maret. Ini kemarin ada yang tanya ke saya, N15 itu apa? Saya bilang abaikan dulu karena mau saya jelaskan sekarang. Namun ada kelas yang lainnya sudah saya jelaskan tentang ini, kayak gitu ya. Jadi ini transaksinya tanggal 15 Maret 2019, terminnya N15, artinya uang yang 200.000 ini baru akan dibayarkan oleh Leo Taylor 15 hari setelah ini. Berarti sekitar tanggal 30-an ya. Nanti kita akan terima uangnya ini. Maksimal tanggal 30-an. Nggak akan lebih dari itu. Itu janjinya adalah janjinya Leo Taylor gitu ya. Jadi bedanya nota kontan langsung kontan. Yang ini faktur, artinya kredit ya. Penjualan kredit. Nah, kita lihat tadi nota kontan nih ada dua macam sepertinya. Nah, ini misalkan nota kontan. Saya bilang tadi kalau transaksi, kalian lihat bukti transaksinya siapa yang mengeluarkan? Siapa yang mengeluarkan bukti transaksi itu? Kalau ini yang mengeluarkan adalah toko Bintang. Sementara kita sendiri itu adalah Mulia Modiste. Berarti ini transaksinya adalah kita beli ke toko Bintang ya. Mulia Modiste ini beli ke toko Bintang, dapat bukti transaksi kayak gini. Belinya secara apa? Secara cash. Jadi kita langsung bayar tunai. Apa yang kita beli? Ada ini mesin jahit, mesin obras, peralatan lainnya gitu ya. Jadi makanya saya perlu jelaskan lagi, perlu saya tekankan lagi bahwa kalian harus perhatikan dulu siapa yang mengeluarkan bukti transaksi agar nggak salah nanti dalam menjurnal. Kalau kalian ini nggak perhatian, dianggapnya ini adalah Mulia Modiste, ini bisa jadi kalian menganggap bahwa Mulia Modiste ini jual kepada toko Bintang, jadi ya. Mesin jahitnya punya kita, Mulia Modiste kita jual ke toko Bintang, mesin jahitnya juga kita jual gitu ya. Bisa terbalik pemahamannya ya, makanya harus diperhatikan siapa yang mengeluarkan bukti transaksi ini. Jika toko Bintang yang mengeluarkan berarti kita yang beli ya.
Ingat kepada Mulia Modiste. Jadi kita beli kepada toko bintang. Oke, saya rasa sudah jelas ini anak-anak semuanya. Berikutnya adalah bahwa yang perlu kalian perhatikan adalah faktur penjualan tadi. Nah, ini juga faktur penjualan perlengkapan jahit, ini sama kayak tadi. Ini kita beli perlengkapan jahit kepada toko maju namun secara kredit. Kalau tadi yang nota kontan tadi kita beli ke toko bintang secara cash, yang ini kita beli perlengkapan jahit pada toko maju secara kredit. Terminnya sama N15, berarti kita boleh ngelunasi uang 150.000 ini sampai 15 hari setelah tanggal 26 Maret. Nah, kemarin juga yang banyak kalian tanyakan adalah ini. Bukti memorial. Pak, bukti memorial nih maksudnya gimana? Nah, ini karena ada beberapa mungkin yang langsung buka halaman di sini, banyak bukti memorial di sini, tapi lupa baca judulnya yang ini ya. Jadi kalau kalian ketemu transaksi bukti memorial, itu berarti adalah transaksi untuk penyesuaian ya, jurnal penyesuaian. Jadi cukup sampai dokumen 21 kalian kerjakan jurnal umumnya, pindahkan ke buku besar, habis itu buat apa ya? Setelah buku besar selesai, buat neraca saldo, habis itu kalian buat penyesuaian ini, penyesuaian yang ini mulai dari dokumen 22 sampai dengan dokumen 25, 26, 27 sampai 27 ya. Kalian buat semua. Nah, setelah itu selesai, masukkan ke jurnal penyesuaian, baru kalian buat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah ini diposting ke buku besar dulu. Jadi saya rasa itu anak-anak yang perlu kalian perhatikan tentang tugas ini Mulia Modiste. Jadi kalian harus perhatikan itu. Nah, nanti di video berikutnya saya akan jelasin satu persatu jurnal dari setiap transaksi gitu ya anak-anak. Jadi saya rasa sekian. Selamat belajar di rumah, selamat bersenang-senang di rumah. Semoga pelajaran ini menyenangkan buat kalian dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.